Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai penarikan sampel. Nanti saya baca sebelum penarikan sampel probabilitas. Sebelum mempelajari penarikan sampel, kita mengingat dulu tentang pengertian populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen yang akan diteliti. Dalam contoh kasus populasi penelitian seluruh warga Indonesia, seringkali kita membatasi populasi kita ke dalam cakupan yang lebih sempit. Populasi setidaknya mencakupi 3 unsur, yaitu isi, cakupan, dan waktu. Adanya ketiga unsur tersebut, maka kita bisa lebih memastikan kebenaran dari populasi. Cakupan dan waktu mempersempit cakupan dari populasi yang bertujuan agar populasi penelitian semakin mendekati pada apa yang kita teliti. Dalam meneliti populasi, tidak mungkin untuk meneliti keseluruhan populasi, maka solusinya adalah dengan penarikan sampel. Lalu sampel itu apa? Sampel itu ya adalah bagian dari populasi. Kita mengasumsikan bahwa sampel yang akan kita ambil adalah sama dengan populasi yang akan kita teliti. Dalam proses penarikan sampel, kita tidak perlu melakukan penelitian dengan mengambil seluruh populasi yang ada, tapi kita bisa mengambil sebagian dari populasi tersebut. Penarikan sampel. Oke, bentar ya, balik sebentar. Slide selanjutnya. Ya. Oke, jadi seperti yang dijelaskan di. Kenapa dia mau hilang? Oke, itu yang saya derita selama ini ya. Jadi kalau misalnya dipakai slide itu dia langsung ya balik lagi. Jadi kita udah belajar di awal ya, populasi itu apa? Populasi itu adalah kumpulan dari seluruh subjek atau objek yang diteliti ya. Kalau sampel adalah sebahagian atau beberapa yang kita teliti. Nah, sekarang kita belajar tentang penarikan sampel atau teknik sampling ya. Jadi kalau sampel beberapa bagian dari populasi. Kalau teknik sampling artinya adalah cara yang digunakan untuk mengambil sampel. Benar ya, cara yang digunakan untuk mengambil sampel. Terus apa itu populasi udah jelas, caranya udah jelas ya. Terus kenapa kita harus mengambil sampel? Di awal-awal sudah saya jelaskan dulu, masih ingat? Untuk menghemat biaya, menghemat waktu, apalagi tidak merusak populasi. Ya kan? Masih ingat? Oke, udah kita lanjutkan ya. Silahkan lanjutkan Aisyah. Penarikan sampel. Penarikan sampel itu termasuk dalam bidang statistik inferensia, yaitu di modul sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa statistik inferensia itu lebih ke seperti mencari atau menarik kesimpulan. Kemudian ada manfaat dari penarikan sampel yang tadi Bapak sebutkan. Yaitu waktu dan biaya, kemudian jadwalnya kedua, terus hasil penelitian yang lebih akurat. Hilang ya Pak? Iya, nggak apa-apa. Aku pendapat saya hilang. Jadi menghemat waktu, jangkauannya lebih luas, hasil penelitian lebih akurat. Jika pilihan yang tersedianya hanyalah apa itu? Ya. Bapak, maaf. Ya. Aduh, ini pasien saya manggil. Oke. Saya presentasinya terakhir boleh nggak? Boleh. Siapa lagi? Silahkan yang lain lanjutkan. Oke, itu tadi ya. Sampai tahap ada populasi, terus ada penarikan sampel. Kenapa kita harus mengambil sampel? Itu ada alasannya tadi. Menghemat biaya, menghemat
waktu, tidak merusak populasi, dan lain-lain. Oke, sekarang kita ada Neni, ada siapa lagi tadi? Beberapa yang lainnya di kelompoknya, Lela dan Lita ya kalau nggak salah. Oke, siapa lagi yang mau menjelaskan? Silahkan. Neni, Lela, Lita. Bisa di-share? Halo, Ya. Oke, silahkan. Kak. Silahkan. Saya Lita, tapi PowerPoint-nya kan ada di HP. Kalau HP-nya dibagi dua, sinyalnya nanti nggak kedengeran, nggak jelas. Oke, minta bantuan yang lain. Siapa yang bisa bantu? Iya, soalnya ini juga suaranya putus-putus kalau Bapak masuk ke saya. Minta bantuannya dong. Dan aku udah yang iniin. Apa nama filenya? Ada di Itu apanya? grup. Bentar. Em, Neni Suryani dulu kan? Oke, boleh silahkan ya di-share layarnya, terus boleh dipresentasikan ya. Siapa yang bisa, silahkan. Nggak bisa ini dari komputer aja ya. Bagaimana nggak di Bapak aja terus tinggal kita yang baca kayak kemarin gitu Pak, jadi agak lebih enak, soalnya kita kalau pakai HP nggak bisa Pak. Dia entah kenapa di laptop saya tidak bisa di-share ya. Ntar saya lagi usaha juga. Oh, makasih, maaf. atau Kak Lita dulu nih udah aku siapin. Udah, coba. Ya boleh. Neni, Silahkan. Tapi mentok gini aja, Pak. Ya nggak apa-apa. Oke, silahkan. Lita. Karena ini bisa kirim ke email aku aja coba. Di line aja Oh iya, boleh, di coba. line. Di line-nya aja. Atau saya share di grup ya semua. Dilanya, oke. Biar saya yang share di grup boleh. Oke, silahkan lanjutkan. Lita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan presentasi yang sebelumnya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teknik penarikan sampel stratifikasi untuk bagian penarikan sampel probabilitas. Metodenya sendiri menggunakan metode strategic sampling, yaitu masing-masing subpopulasi diusahakan kemudian dari masing-masing sub selanjutnya. Untuk dasar yang kita gunakan yaitu dengan membuat subpopulasi adalah variabel kontrol. Kemudian diambil sebagian anggota secara acak dengan komposisi proporsional dan non-proporsional. Total anggota yang diambil ditetapkan di sejumlah anggota sampel penelitian. Kemudian untuk menarikkan sampel, maka kita gunakan teknik penarikan sampel stratifikasi. Selanjutnya, dalam penelitian sosial, seringkali kita selanjutnya untuk rumus mengambil sampel proporsional, yaitu subpopulasi dibagi populasi dikali sampel. Bentar dulu ya Kak. Akasin dulu Kak. Oke, bentar ya, balik ke atas lagi. Sebelum masuk contoh soal ya.
Kita bahas sedikit ya. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Slide yang pertama, balik lagi. KD. Oke, jadi kita untuk teknik penarikan sampel stratifikasi ya. Atau secara apa ini? Ini di tes formatif berapa ini? Yang disebut dengan snowball sampling, sama tidak dengan stratifikasi? Halo? Lita, Ya, Kak. ini bagian yang mana? C. Bagian C, oke. Berarti di bagian C ini ya, kita lihat untuk teknik. Jadi kalau kita bicara tentang penarikan sampel, ada beberapa namanya teknik mengambil sampel. Berarti ada beberapa ya. Kita bisa mengambil secara acak, bisa mengambil beberapa teori. Nah, di sini ada yang C ini kita mengambil dengan stratifikasi namanya. Jadi bagaimana caranya? Jadi masing-masing populasi, bagian dari populasi itu harus homogen ya. Apa artinya homogen? Sejenis ya. Jadi diusahakan dia itu merupakan sejenis. Jadi ketika kita mengambil, jadi yang kita ambil itu bisa mewakili populasi. Terus dasar yang kita gunakan untuk membuat bagian dari populasi itu adalah variabel kontrol, atau yang sebagai bagian dari yang kita gunakan sebagai alat yang kita gunakan dalam pengambilan sampel. Terus anggota secara acak dengan komposisi proporsional dan non-proporsional. Jadi dalam mengambil acak itu komposisinya itu atau bagiannya itu ada yang proporsional dan ada yang non-proporsional. Terus total anggota yang diambil merupakan anggota sampel dari penelitian kita. Terus untuk menarik sampelnya kita gunakan teknik penarikan sampel stratifikasi. Ini untuk metodenya ya. Kita lanjut ke slide kedua, KD. Oke, ini rumusnya. Bagaimana caranya? Yaitu subpopulasi dikali sampel dibagi populasi. Atau bagian dari populasi dibagi populasi itu sendiri dikali dengan sampel. Oke, masuk ke contoh soal. Silahkan dilanjutkan. Untuk contoh soal proporsional, itu suatu penelitian dengan judul Pengaruh Tutorial terhadap IPK mahasiswa berdasarkan jurusan penelitian yang dilakukan terhadap mahasiswa fisik UT yang terdiri dari 4 jurusan, yaitu sebagai berikut. Mahasiswa Sosiologi 100, mahasiswa Bahasa 75, mahasiswa Administrasi 150, dan untuk mahasiswa Komunikasi 125. Dengan demikian, kita ketahui bahwa jumlah populasi yang ada sebanyak 450 orang. Jika kita akan mengambil sampel sebanyak 200 orang, maka jumlah sampel yang akan kita ambil dari setiap jurusan adalah sebagai berikut. Oke, di sini kita lihat ya, di soalnya apa? Jadi ada 4 kelompok sampel kita ya, yaitu mahasiswa biologi 100, bahasa 75, administrasi 150, dan komunikasi 125. Terus apa yang ditanyakan soal? Jadi jika diketahui populasinya adalah 450, berarti ini populasi ya. Terus kita mengambil sampel sebanyak 200, berarti populasinya 450, sampelnya 200. Oke, untuk masing-masingnya berarti nilai dari masing-masingnya dibagi dengan jumlah populasi dikali dengan sampel yang kita ambil. Oke, lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak, kita lanjutkan ya. Oke, silahkan.
hasil dari penjumlahan dengan menggunakan rumus yang tadi kita bulatkan menjadi 44, dan untuk mahasiswa bahasa dibulatkan menjadi 33, untuk mahasiswa administrasi dibulatkan menjadi 64, dan yang terakhir untuk mahasiswa komunikasi dibulatkan menjadi 55. Oke, di sini kita lihat ya, pembulatannya sudah benar atau belum? Harusnya yang 66 itu jadi 67 ya, Pak? Ya, Itu lebih dari kalau untuk 55,5 seharusnya 55. 56 ya. Ini masih kurang dari 5 tetap ya. Kalau yang lebih dari 0,5 jadi bertambah angkanya. Oke, menghitungnya masih simpel ya, masih paham. Oke, kita lanjut. Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak kita lanjut. Kemudian berikut adalah contoh non-proporsional, yaitu dengan melakukan perbandingan dengan yang proporsional dengan jumlah mahasiswa yang berbeda di setiap tahunnya. Di sini kita membandingkan untuk proporsional dan non-proporsional. Keduanya sendiri mempunyai perbedaan, yaitu untuk perbedaan stratifikasi mengakibatkan adanya subpopulasi yang unsurnya homogen. Lanjut, Pak. Oke, ini contoh untuk non proporsionalnya. Bagaimana bentuknya? Nah, ini dia. Silakan. Untuk mahasiswa sosiologi 25, mahasiswa komunikasi 140, mahasiswa bahasa 10, dan untuk mahasiswa administrasi 275. Dengan demikian kita ketahui bahwa jumlah populasi yang ada tetap sebanyak 450 orang, dan kita tetap mengambil sampel sebanyak 200 orang. Maka jumlah sampel yang akan kita ambil dari setiap jurusan bila menggunakan cara proporsional adalah sebagai berikut. Oke, jadi sama Untuk dengan... mahasiswa sosiologi, ya, Pak. Ya, silakan. Di sini kita tetap menggunakan rumus yang tadi dengan sosiologi dibulatkan menjadi 11, untuk administrasi dibulatkan menjadi 122. Dan di sini terdapat kesalahan mahasiswa. Untuk mahasiswa komunikasi itu seharusnya dibulatkan menjadi 63. Dan untuk mahasiswa bahasa dibulatkan menjadi 4. Oke. Dapat ya. Jadi di sini sama dengan rumus yang tadi. Kita ambil masing-masing subpopulasi dari bagian mahasiswa itu dibagi populasi seutuhnya 450 dikali jumlah sampel yang kita ingin teliti. Dapat hasilnya kita bulatkan. Ini 11,1 jadi 11. 122,2 jadi 122. 4,4 jadi 4. 62,5 jadi 63. Oke, apa bedanya dengan yang tadi? Kalau yang tadi itu masih angkanya hampir sama ya proporsinya. Sekarang sudah mulai 11 dengan 122. Ada 4, ada 62. Tidak proporsional lagi atau non proporsional. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Cukup jelas semuanya? Oke, jika cukup jelas kita lanjut ya. Karena dengan menggunakan cara yang non proporsional, sehingga untuk jurusan sosiologi dan jurusan bahasa kita bisa saja mengambil contoh sampling jurusan administrasi dan komunikasi, sehingga jumlah sampel untuk kasus ini dengan cara non proporsional adalah untuk mahasiswa sosiologi 25, mahasiswa bahasa 10, dan mahasiswa administrasi 100. Yang terakhir mahasiswa komunikasi 65. Oke, paham ya semua?
Jadi kita dengan mengambil sampel penelitian itu tidak asal ambil aja ya. Misal kita mau meneliti tentang jumlah gaji orang Indonesia di Taiwan misalnya. Jadi kita tidak boleh ada cara-caranya. Dan kalau menggunakan cara yang ini, stratifikasi, maka seperti ini ya. Jadi kita misalkan membaginya berdasarkan apa? Daerah yang tinggal di Taichung, yang tinggal di Tainan, yang tinggal di Taipei, yang tinggal di Ilan, dan yang lain-lain ya. Semuanya di daerah Taiwan. Nah, nanti kita ambil dengan menggunakan rumus ini ya. Sub sampel dibagi jumlah sampel semuanya dibagi populasi kali sampel yang kita inginkan. Misal kita mau ngambil 1.000 orang yang ada di Taiwan. Nah, untuk mencek gajinya gunakan 1.000-nya di sini, jumlah populasi yang orang Indonesia di sini, dan di sini bagian daerah-daerahnya. Misalnya daerah Taipei ada 3.000 misalnya. 3 juta atau berapa ya? 300.000 bagi populasi semuanya misalnya 6 juta orang misalnya. Dikali 1.000 orang yang kita ambil. Nah, berapa jumlahnya? Itulah jumlah sampel yang kita akan ambil di Taipei. Paham? Cukup jelas? Oke. Jika sudah, kita lanjut ya. Berarti ke bagian yang menggunakan cluster sampling lagi. Silahkan lanjutkan. Teknik penarikan sampel secara acak sederhana. Sistematis dan stratifikasi biasanya digunakan untuk karakter populasi yang homogen, namun kenyataannya untuk populasi yang demikian heterogen ada, karena dalam prosesnya dilakukan pula teknik penarikan sampel acak sederhana atau sistematis. Contoh kasusnya yaitu penelitian tentang mahasiswa fisip UT. Tentunya bisa kita lakukan satu tahap, di mana populasinya dikelompokkan terlebih dahulu dalam jurusan. Kemudian, secara random dipilih jurusan yang mewakilinya. Setelah jurusan yang telah mewakilinya terpilih, kemudian ditarik sampel dengan menggunakan acak sederhana ataupun sistematis. Oke, itu ya. Untuk dengan ini, silahkan contohnya. Contohnya seperti pada gambar di sini, terdapat 2 jurusan yang terpilih secara acak. Kemudian dilakukan penarikan sampel dengan acak sederhana atau sistematis. Untuk contoh penelitian yang dilakukan dalam 2 tahap, misalnya saja kita naikkan level yang tadinya pada level fakultas, kita naikkan ke level universitas. Dari PowerPoint ini, kita melihat 4 fakultas yang dipilih secara acak. Kemudian yang dipilih secara acak 2 fakultas. Kemudian dari 2 fakultas yang ada, dipilih secara acak 3 jurusan. Yang terakhir, dari 3 jurusan yang terpilih secara acak dilakukan penarikan sampel dengan acak sederhana atau sistematis. Oke, kita mengambilnya secara acak ini ya. Jadi kita mengambil itu secara acak. Bagaimana caranya? Berarti kita bisa, misalnya kita ambil secara pakai lot ya, kita ambil. Itu namanya secara acak. Atau kita bisa menggunakan cara apa lagi dengan cara acak? Misalnya kita tulis semuanya namanya, terus kita ambil dengan menggunakan pena ya, mana yang kayak gambling gitu ya, jadi mana yang paling kita secara acak kita ambil, secara tidak ada kita mengintervensi antara setiap sampel, jadi kita ambil emang benar-benar secara acak. Silahkan lanjutkan. Berikut adalah contoh soal untuk proporsional sebagai berikut. Untuk populasi adalah karyawan, contohnya PT XCZ yang berjumlah 125. Diperoleh besar sampel 95.
titik populasi sendiri terbagi ke dalam tiga bagian marketing, yaitu marketing produksi dan penjualan, yang masing-masing berjumlah untuk marketing 15, produksi 75, penjualan 35. Kemudian yang ditanyakan berapa keseluruhan sampel kelas tersebut. Ini dikerjakan gitu ya Pak, tapi saya nggak ditulis. Nggak ditulis di PowerPoint. Oke, ini Untuk kita contohnya bener nggak Pak? Oke, jadi kalau kita bicara tentang penarikan sampel klaster ini artinya apa ya? Kalau yang tadi kan kita yang contoh yang tadi ya, setiap semua populasi itu ada jurusan-jurusannya kita ambil ya untuk menentukan jumlah sampelnya. Kalau yang klaster ini kita tentukan dulu dia itu tergolong ke bagian mana. Seperti yang tadi, kita balik ke slide sebelumnya dulu. Oke, di sini. Oke, dilihat ya. Misalnya kita mau melihat di UT. Nah, UT itu kan banyak jurusan ya. Kita mau ngambil jurusan mana atau fakultas mana. Kita ambil secara yang mewakili, misalnya sosiologi dari FISIP, komunikasi dari FISIP, yang satu lagi akuntansi dari Vekon. Dan misalnya kalau ada jurusan lain kita ambil dari yang itu. Jadi dia mewakili dari setiap elemen atau setiap dari klaster kelompok yang kita lakukan penelitian tersebut. Oke, untuk contoh soalnya tadi, balik lagi contoh soal. Oke, untuk contoh soalnya di sini, kita lihat ya. Misalnya ada perusahaan XYZ berjumlah 125 orang. Besar sampel 95. Terus kita lihat ya. Yang dari marketing itu ada 15, yang dari produksi 75, penjualan 35. Ini bagian-bagian jabatannya ya. Setelah itu kita berapa keseluruhan sampel kelas tersebut? Berapa keseluruhan sampel kelas tersebut? Tinggal dijumlahkan ya. 15 tambah 75 tambah 35 yaitu 125. Sampel bisa ditarik secara probabilita apabila bisa disusun kerangka probabilita. Sampel, acuan, teori, atau data. Yang mana? Probabilita itu apa? Probabilita, kemungkinan, peluang. Kemungkinannya itu setiap sampel kita itu memiliki hak yang sama ya, mempunyai kemungkinan yang untuk terpilih. Jadi kita tidak ada intervensi, tidak ada pilih kasih dalam memilih sampel gitu ya. Jadi secara probabilitas pengambilan sampel tersebut, peluangnya itu maka dapat ditarik secara apa? Dengan menggunakan teknik sampling ya, atau teori sampel, penarikan sampel. Oke, kita lanjutkan. Paham semua? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau tidak? Pak, bentar Pak, lagi ngituinnya Pak. Ya, silahkan lanjutkan. Udah selesai ya? Apa yang mau dilanjutkan? Oke, silahkan lanjutkan. Siapa lagi yang mau tampil? Siapa? Yang tadi Pak, Nur Aisyah. Ya, silahkan lanjutkan Nur Aisyah yang tadi ya. Ya. Oke, Nur Aisyah, berarti kita bagian A tadi lagi ya.
Jadi bagian A tadi Iya, menggunakan apa? itu penarikan, tak dulu Pak. Diulangi apa lanjut yang tadi Pak? Lanjutkan yang tadi saja. Oh ya, tak dulu Pak. Oke. Penarikan sampel masuk dalam bidang statistik inferensia tadi sudah disebutkan. Kemudian manfaat penarikan sampel yaitu untuk menghemat waktu dan biaya. Menghemat waktu dan biaya, kemudian jangkauannya lebih luas, hasil penelitiannya lebih akurat. Penarikan sampel dilakukan bukan pilihannya yang tersedia ya hanya sampelnya terus untuk manajemen data. Kemudian metode pengambilan sampel dalam populasi ada dua yaitu penarikan sampel secara probabilitas dan non probabilitas. Itu ya, pengambil sampel itu ada yang probabilitas dan ada non probabilitas seperti tadi yang kita bilang. Lanjutkan. Kemudian yang akan saya bahas adalah tentang penarikan sampel secara probabilitas. Dalam penarikan sampel secara probabilitas diterjemahkan menjadi adanya kesempatan yang sama bagi setiap elemen yang ada di dalam populasi untuk terjadi sebagai sampel. Jadi prinsipnya setiap elemen populasi memiliki kesamaan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel. Seperti yang dibilang Bapak tadi, tidak ada pilih kasih, jadi semuanya sama rata. Misalnya dalam populasi 10 orang, maka setiap orang punya kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel, yaitu sebesar 1/10. Kemudian jika ada satu orang yang memiliki kesempatan berbeda, maka penarikan sampel secara probabilitasnya tidak boleh dilakukan. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan penarikan sampel secara non-probabilitas. Syarat utama penarikan sampel probabilitas adalah tersedianya kerangka sampel, yaitu kerangka sampel itu adalah dasar yang berisi seluruh elemen populasi yang tersusun secara acak. Kerangka sampel ini merupakan syarat mutlak. Jadi jika tidak ada, maka penarikan sampel probabilitasnya akan hilang. Oke, terlihat ya. Jadi Kemudian ada 5 cara penarikan. Oke, bentar ya. Jadi kita lihat ya di sini bahwa kalau kita bicara tentang probabilitas itu seperti yang tadi ya, semuanya memiliki hak ya yang sama. Jadi kita tidak ada intervensi. Jadi kalau kita mengambilnya itu semuanya memiliki kemungkinan atau peluang yang sama. Kalau 10 orang jadi 1/10 setiap orangnya. Oke, kita lanjutkan. Ada 5 syaratnya. Kemudian ada 5 cara penarikan sampel probabilitas. Yang pertama, penarikan sampel acak sederhana, penarikan sampel acak sistematis, penarikan sampel secara stratifikasi, penarikan sampel menggunakan sistem cluster. Seperti yang kelima itu penarikan sampel random langkah ganda. Ini yang kelima ini ada di video Pak, tapi dia tidak ada di modul, jadi saya juga kurang paham. Oke, jadi yang tadi udah dibahas yang itu ya, yang bagian 3 secara stratifikasi dan sebagian klaster. Yang sekarang acak sederhana dan secara sistematis. Oke, lanjutkan. Oke, yang nomor 5 tidak ada di modul katanya. Oke, jadi saya silakanlah jelaskan dulu ya, nanti baru balik kita yang kelima. Yang pertama, penarikan sampel acak sederhana atau sample random sampling. Dalam penarikan sampel random sampling ini, asumsi dasarnya yaitu populasi homogen, itu populasi yang sejenis. Terus jumlah populasi dan sampel tidak terlalu besar, kemudian penarikan sampel tidak memperhatikan strata atau tingkatan yang ada dalam populasi. Contohnya strata tingkatan umur, level, jabatan, kemudian gender. Kemudian setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya, jadi kalau misalnya sampel acak sederhana itu
kita mengasumsikan bahwa populasi homogen. Berarti kita menganggap, misalnya saya meneliti di kelas manajemen. Artinya saya menganggap bahwa semua sampel yang ada di manajemen, terserah mau si A, si B atau si Z, saya anggap itu akan mewakili dari populasi yang saya akan ambil. Jadi semuanya itu saya anggap sama rata gitu. Terus jumlah populasi dan sampelnya tidak terlalu besar karena namanya sederhana ya, kita ambilnya tidak yang banyak. Tidak memperhatikan tingkatannya karena dia sederhana tadi. Baik itu berupa umur, gender dan segala macamnya. Oke, silahkan lanjutkan. Kemudian aku lupa slide mesin tadi. Jadi setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama ya. Itu intinya dari Sama. Kemudian, nah, dalam penarikan sampel sederhana ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulannya yaitu dapat mengatasi bias yang muncul dalam pemilihan anggota sampel karena intervensi peneliti. Sedangkan kelemahannya tidak efisien untuk jumlah populasi yang besar. Contohnya bagaimana memilih 2 mahasiswa dari 12 mahasiswa ilmu komunikasi. Jadi kalau kita menggunakan teknik penarikan sampel sederhana ya tinggal ambil 2 mata asal gitu Pak. Maksudnya seperti itu. Jadi usah tanpa melihat perempuan atau laki atau perbedaan lainnya. Jadi tinggal asal ambil 2 gitu. ya. Terus kalau kelemahannya itu ya tidak efisien ya, karena untuk jumlah populasi yang besar kita kesulitan ya kalau yang secara acak sederhana itu. Oke, lanjutkan. Kemudian penarikan sampel acak dalam jumlah populasi yang cukup besar dapat dibantu dengan menggunakan alat yaitu berupa tabel angka random atau tabel yang berisi angka-angka yang tersusun secara acak. Prinsip tersusun secara acak mutlak dilakukan karena jika tidak maka prinsip probabilitasnya menjadi hilang. Oke, bagaimana bentuk tabel angka randomnya itu? Kita lihat. Kalau dalam jumlah populasi yang banyak ya. Jadi itu kan nanti kita lihat. Terus kemudian kita coba melihat pada tabel disebutkan daftar anggota populasi A. Di tabel ditulis nama-nama anggota menurut abjad yaitu dari A, B, C, D sampai yang I irawan. Kemudian dilihat daftar anggota populasi A itu sistematik karena berawal dari abjad A sehingga setiap individu tidak memiliki kesempatan yang sama. Dilihat dari tabel, abjad A memiliki kesempatan yang lebih banyak daripada karena kita ini yang menggunakan abjad A itu ada 10 orang. Sedangkan hanya ada 1 orang. Jadi peluangnya untuk A itu jauh lebih besar daripada H. Jadi di sini kita lihat ya, kalau kita membuat daftar anggota populasi berdasarkan abjad kita bikin namanya. Kalau berdasarkan abjad kita lihat ya, bahwa si A itu bakal berada di bagian depan ya, bagian teratas dari tabel kita. Jadi itu ada intervensi. Jadi kita tidak memberikan kesempatan yang sama untuk berada di nomor 1 misalnya. Si Irawan tidak mungkin nomor 1 dia ya, atau Gunawan tidak mungkin nomor 1 karena menyusunnya berdasarkan abjad. Oke, lanjut. Nah, untuk memenuhi prinsip probabilitas, maka kerangka sampelnya disusun secara acak seperti pada tabel berikut. Ini secara acak ya. Jadi kita secara acak itu emang secara tidak ada intervensi kita. Jadi nggak berdasarkan abjad. Kita acak terserah misalnya berdasarkan yang sebelumnya. Kita ambil siapa saja boleh kita letakkan di bagian pertama. Oke, silahkan lanjutkan. Kemudian tadi mengenai teknik penggunaan tabel angka random digunakan jika populasinya terlalu besar.
Kemudian ada 3 prinsip penggunaan tabel angka random. Yang pertama yaitu mengetahui jumlah populasi yang kita teliti. Jumlah populasi menentukan jumlah digit yang harus diambil pada angka-angka yang ada di dalam tabel angka random. Misalnya, jika kita memiliki populasi sebanyak 450 orang, maka diartikan terdapat 3 digit atau ratusan, sehingga dalam menentukan angka di dalam tabel angka random kita juga menggunakan 3 digit. Berikut adalah merupakan penampakan dari tabel. Bukan Pak, belum. Betul Pak. Kemudian yang kedua yaitu menentukan secara acak angka pertama pada tabel angka random. Pada tabel 5 terdapat 49 garis dan 49 kolom. Lalu tentukan angka pertama. Misalnya saja kita menentukan angka pertama pada baris ke-10 kolom ke-15, maka kita akan menentukan angka 8. Garis ke-10. Aduh, terlalu kecil lah Pak. Tabelnya Oke. misalnya pada garis ke-10 kolom ke-15. Jadi kita akan menemukan angka 8 ini nih. Kemudian prinsip yang ketiga, melakukan penarikan sampel. Dalam menarik sampel menggunakan jumlah digit, yaitu 3 digit bisa ke arah kanan, ke kiri, atas, atau ke bawah sesuai kesepakatan atau keinginan peneliti. Akan tetapi sekali menentukan arah membaca ke kanan, maka tidak boleh berubah sampai terkumpul sejumlah anggota sampel yang dikehendaki. Kemudian berikut penampakan tabel angka random. Kecil banget. Jelas nggak Pak? Ya, jelas. Ya. Berikut adalah penampakan tabel angka random. Misalnya, jika populasi yang tadi diketahui adalah 450, maka yang akan menjadi sampelnya yaitu 3 digit. Kita telusuri dari angka pertama. Di tabel terlihat dari angka pertama yaitu 87083, kemudian 84394, terus sampingnya 47915 dan seterusnya. Kemudian kita telusuri dari angka pertama yaitu 870. 870 tidak termasuk sampel karena populasinya hanya 450. Jadi 870 itu terlalu besar. Kemudian 838 juga tidak masuk ke dalam sampel. 439 masuk ke dalam populasi sehingga dia menjadi sampel yang pertama. Kemudian 447 juga masuk dalam populasi sehingga dia menjadi sampel yang kedua. Kemudian dari tabel di atas terpilih angka yang akan menjadi sampel yaitu 439, 447, 148, 066 dan seterusnya. Akan tetapi penggunaan tabel angka random ini dinilai tidak efisien karena banyaknya angka yang hilang. Terus Pak? Oke, paham? Sini semua ada pertanyaan? Kalau tidak bertanya, saya anggap paham ya. Ada pertanyaan? Kembali dulu ke tabel tadi lagi. Isa. Ini Pak. Oke ya, ini jadi misalnya ada tabel banyak angka ya. Ini angkanya ini terurut banyak. Jadi kita mau mengambil 450. Berarti yang berkisaran antara kecil dari 450 ya. Kita lihat di sini. 470 di sini ya. Jadi ada 439 kita ambil. Terus ada 447 yang mendekati 450 ya. Terus ada 447 dan seterusnya, begitu ya. Oke, ini kita namanya secara random atau acak ya. Jadi kita mengambil angka-angka dari tabel ini secara acak yang mendekati populasi kita 450. Oke, lanjut silakan.
Karena pasaran itu tidak efisien, sehingga kita menggunakan kelipatan angka maksimum. Maksudnya tadi kan di populasi disebutkan populasinya jumlah 450. Jadi kita mencari kelipatan 450 itu 900, 1350, 1800 dan seterusnya. Kemudian kelipatan 450 itu kan ada 3 digit. Kemudian kita mencari dari kelipatan 450 itu yang masih masuk 3 digit, yaitu cuma 900. Jadi 900 ini merupakan kelipatan maksimum 400. Jadi 900 ini menjadi kelipatan dari 450. Jadi 450 dan 900 adalah kelipatan maksimumnya. Sedang untuk mencari sampel, angka yang terpilih dikurangi dengan angka maksimum atau angka kelipatan maksimum yang terdekat. Tadi di slide yang tadi ditemukan kalau sampel yang pertama itu 870 tidak masuk karena dia terlalu besar, lebih besar dari populasi. Tapi karena kita sudah menemukan angka maksimumnya, jadi 870 tinggal dikurangi dengan 450. Karena kalau dikurangi dengan 900, dia jadinya minus tidak bisa, jadi kita dikurangi dengan 450, tadi ketemunya 420. Kemudian yang kedua yaitu 838, dia juga tadinya tidak masuk populasi. Kemudian dengan kelipatan angka maksimum tinggal dikurangi 450, jadi ketemu 388 dan seterusnya. Dengan demikian sampel yang terpilih itu menjadi 420, 338, 439, 447 dan seterusnya. Oke, paham? Ada pertanyaan? KD dan yang lainnya? Banyak di sini ya. Ada KD, ada DD, Kevi, Ari, Lela, Lita, Maryutin, Siti, Nursiamah, paham semua? Ini tahapannya ya kita untuk menentukan angkanya. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada ya. Kemudian penarikan sampel sistematis. Penarikan sistematis. sampel sistematis juga digunakan untuk populasi yang homogen. Kemudian proses penarikan sampelnya yaitu yang pertama menyusun kerangka sampel secara acak atau tidak boleh ada pola pengelompokan. Kemudian menentukan interval sampel dengan rumus K sama dengan N besar dibagi N kecil, di mana N besar adalah jumlah populasi dan N kecil adalah jumlah sampel. Kemudian yang ketiga yaitu menarik sampel dari daftar apa sih Pak? Aku kedudukan nih. Daftar kerangka sampel. Daftar kerangka sampel ya. Ya. Jadi daftar kerangka sampel berdasarkan apa sih itu intervalnya. Contohnya kita diketahui populasi sebanyak 450 dan sampelnya sebanyak 150. Yang pertama yaitu kita mencari interval. Nilai intervalnya yaitu nilai populasi dibagi dengan jumlah 100 dibagi dengan jumlah sampelnya yaitu 450 dibagi 150. 450 dibagi 150 ketemunya 3. Kemudian yang kedua, misalnya kita mendapatkan sampel pertama nomor urut 10, maka sampel berikutnya tinggal dijumlahkan dengan nilai intervalnya. Sehingga jika nilai pertamanya 10, tinggal dijumlahkan 10 tambah 3, 13, 13 tambah 3, 16, 16 tambah 3, 19, begitu dan seterusnya. Oke, namanya sistematis ya, maka dia ditambah 3 tambah 3. Karena berdasarkan interval yang kita cari tadi. Misalnya kalau yang terambil 10 pertama, maka selanjutnya untuk angka selanjutnya selalu bedanya 3 ya, ditambah 3 tambah 3. Oke, silahkan lanjutkan. Kemudian jika interval yang dihasilkan itu dalam bentuk pecahan, mungkin akan sedikit susah karena jika dibulatkan ke atas, sampelnya akan kurang. Dan jika dibulatkan ke bawah, sampelnya akan bisa. Jadi kita untuk mengatakan semasa ini kita bisa menggunakan fraction bin
interval, maaf Pak, salah tulis. Ya, Fraction interval itu misalnya jika diketahui populasinya 450, kemudian sampelnya adalah 100, maka nilai intervalnya K-nya yaitu 450 dibagi 100, yaitu 4,5. Terus kemudian sampel, jika kita menarik sampel pertamanya adalah 15, maka untuk mencari sampelnya yang pertama kan 15, kemudian yang kedua tinggal ditambah 14 tambah 4,5, itu kan ketemunya 9. Jadi untuk menarik sampelnya kita menarik angka pertama, menarik angka di depan koma, yaitu sampelnya 90, kemudian selanjutnya dari 19,5 tambah 4,5 24, sampelnya jadinya 24. Jadi yang kedua ini lagi 24 tambah 4,5, ketemunya kan bertahan lagi 28,5. Jadi kita menarik sampelnya tinggal ditarik 28, itu angkanya di depan koma dan seterusnya. kayak gitu ya. Jadi kita kalau intervalnya berkoma bertemu, maka di sini kita lihat saat yang tahap pengambilan sampelnya itu kita ambil yang pembulatan ke bawah ya. Jadi walaupun 19,5 tidak jadi 20, dia jadinya 19. 28,5 jadinya 28. Karena kalau kita bulatkan ke atas dari 20 nanti sampelnya tidak cukup ya. Makanya kita ambil pembulatan ke bawah. Oke. Ya, cukup. Iya, silahkan lanjutkan. Ya. Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak. Oke, ada pertanyaan untuk ini cukup jelas? Oke, juga sudah. Kita lanjutkan ya, orang selanjutnya. Oke, siapa lagi gilirannya? Neni atau Lela? Neni atau Lela? Kalau ada yang mau silahkan bantu yang lain PowerPoint-nya ya ditampilkan. Neni, silahkan Neni. Ya, silahkan Neni. Ya. Menarik sampel secara bergulir sampel sampling. Penarikan sampel secara bergulir atau penarikan sampel metode bola salju didasarkan pada informasi yang dapat dari responden sebelumnya. Teknik ini digunakan untuk penelitian yang bersifat sensitif atau penuh kerahasiaan. Teknik ini banyak digunakan oleh satu, wartawan yang sedang mencari informasi berita, dua, polisi yang sedang melakukan penyelidikan, tiga, peneliti yang meneliti topik-topik yang sensitif, misalnya penelitian tentang pelaku pemalsuan ijazah, pelakuan seks bebas, pengguna narkoba dan sejenisnya. Cara yang dilakukan adalah pertama, peneliti melakukan pengumpulan data pada seorang yang memang sudah diketahui sebagai bagian dari populasi. Contohnya kita ambil penelitian tentang seks bebas. Kita melakukan pengumpulan data ke A. Setelah selesai kita tanya ke A siapa lagi yang bisa dijadikan sampel. Si A hanya mengenal 2 orang, yaitu B dan C. Kemudian B dan C kita jadikan sebagai sampel, dan kepada B dan C kita tanyakan lagi siapa lagi yang bisa dijadikan sampel. B menyebutkan 3 nama, yaitu D, E, dan F, sedangkan C menyebutkan 2 nama, G dan H. Begitu seterusnya dari mulut ke mulut. Kita bisa mengumpulkan sejumlah sampel yang kita dapat dengan bertanya kepada responden yang sudah kita jadikan sampel. D. Teknik penarikan sampel berdasarkan kuota sampling. Prinsip dasar penarikan sampel secara kuota hampir sama dengan teknik penarikan secara cluster. Perbedaannya terletak pada prinsip probabilitasnya. Jika dalam penarikan sampel secara cluster, pemilihan sub-subnya dilakukan secara acak random, maka dalam penarikan sampel secara kuota, pemilihan sub-subnya bisa dilakukan secara sengaja purposeful. Nah, seperti di tabel ini, prinsip ada termasuk sosiologi, administrasi, bahasa, sama komunikasi.
Dari 2 jurusan yang terpilih secara sengaja dilakukan penarikan sampel secara purposif atau aksidenta. Ini contoh soal. Pengambilan sampel non-probabilitas dilakukan jika A. Ukuran sampel yang bisa diambil kecil. B. Peneliti tidak bisa membuat kerangka sampel. C. Hanya ada satu orang ahli yang mendalami masalah yang akan diteliti. Peneliti tidak memiliki biaya yang besar. Dijawab bareng-bareng apa ya, Pak? Ya, dijawab bersama Baca aja. dulu. Ya. Baca aja dulu ya. Penarikan sampel secara non-probabilitas adalah A. Sistematis, B. Stratifikasi, B. C. Kuota, D. Cluster. Next. Oke, jawab dulu yang 2 ini ya. Nanti baru lanjut. Oke, jawab dulu. Jadi untuk mengambil sampel non-probabilitas itu dilakukan kapan? Kapan kita lakukan pengambilan sampel non-probabilitas? Apakah saat sampelnya ukuran kecil? Atau apakah saat peneliti bisa membuat kerangka sampel? Atau hanya ada satu orang ahli dalam membuat penelitian itu? Atau peneliti tidak memiliki biaya yang besar? Yang B. Kalau kita memiliki kerangka sampel ya. Jadi non-probabilitas ini dia ada tujuan ya untuk menelitinya. Misalnya yang tadi dijelaskan, kalau kita mau meneliti tentang siapa pembunuh ya, pembunuhan berkelompok misalnya. Jadi untuk menelitinya kita harus tanya siapa dulu yang jadi saksi di situ. Nah, sampai kita nanya lagi, kalau udah ketemu orangnya, siapa lagi teman kamu gitu ya. Terus kita teliti dan teliti terus. Jadi ada orang apanya ya, itu namanya non-probabilitas. Oke, kita harus menelitinya, harus ada kerangka sampelnya. Oke, nomor 2 itu penarikan sampel secara non-probabilitas itu artinya adalah apakah sistematis, stratifikasi, itu yang sudah dijelaskan tadi oleh siapa ya, Aisyah dan Lita di awal. Apakah secara kuota atau klaster? Jadi jawabannya kuota ya. Kalau klaster, sistematis, stratifikasi itu termasuk ke dalam probabilitas. Oke, lanjut nomor 3. Pengambilan sampel belum Pak. Oke, Kade, lanjut Kade. Oke. Untuk penelitian yang sensitif misalnya tentang seks bebas, untuk penelitian yang sensitif misalnya tentang seks bebas, teknik penarikan sampel yang tepat adalah A. Kuota, B. Stratifikasi, C. Bergulir, D. Acak sederhana. Jawabannya. C. Jadi kalau C. kuota, kalau stratifikasi, acak sederhana itu yang di awal tadi ya, probabilitas. Dan ini kalau kita bicara tentang seks bebas atau hal-hal yang tertuju ke orangnya langsung, itu namanya non probabilitas. Dan di sini termasuk yang bagian bergulir. Jadi ada selanjutnya siapa lagi, atau disebut juga dengan snowball sampling ya, atau bergulir. Kan nomor 4. 4. Cara untuk mendapatkan sampel yang didasarkan pada informasi dari sampel sebelumnya adalah teknik penarikan sampel. A. Kuota, B. Stratifikasi, C. Bergulir, D. Acak sederhana. Ini masih Lanjut termasuk nomor 5, Pak. bergulir ya, atau penarikan snowball sampling. Jadi kita dari satu pindah ke orang selanjutnya. Oke, nomor 5. 5. Cara mendapatkan sampel dengan cara menunggu di loket pembayaran dan menjadikan orang yang datang ke loket sebagai sampel adalah teknik penarikan sampel secara A. Kuota, B. Kebetulan, C. Bergulir, D. Acak sederhana. Jawabannya Kebetulan. adalah Iya. acak sederhana ya. Jadi kita menunggu di loket, tidak tahu kita siapa yang bakal datang ya. Itu namanya secara acak. Tapi itu adalah secara acak sederhana karena kita menunggu di sana. Oke, selesai ya. Oke, ada lagi Neni? Udah.
Oke, sudah ya. Selanjutnya terakhir bagian non probabilita yang A dan B oleh Lela. Silakan Lela. Lela, ada Lela? Lagi sibuk kali, Pak. Oke, sambil menunggunya ya, ada pertanyaan? Kenapa hari ini tidak terlalu sepi rasanya ya? Tidak ada yang bertanya? Atau terlalu gampang materinya? Bingung, Pak. Apa yang dibingungkan, Kade? Tadi pas lihat modul banyak kali nomornya keluar. Jadi kita hari ini belajar tentang apa, Kade, dan yang lainnya? Tentang Penarikan sampel. ya penarikan sampel. Ya. Ada Jadi 3 macam. untuk mengambil sampel itu ada teknik-tekniknya ya, atau cara-caranya. Ada beberapa jenis. Yang paling intinya itu ada caranya, namanya probabilita ya, dan ada satu lagi non probabilita. Di dalam modul kita disediakan 4 yang probabilita dan 4 non probabilita. Nah, bagaimana cara pengambilnya masing-masing? Kalau non probabilita itu ada tujuannya ya, udah tertuju dia, ada case-nya, ada kasusnya. Kalau dia non probabilita itu, kalau probabilita itu ada dia sistematis dan terurut ya. Jadi mengambilnya itu ada teknik-tekniknya. Oke, mana? Berarti table-table itu kan apa ya? Contoh bahannya kan, Pak ya? Ya, bahannya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai banyak-banyak angka, nah bagaimana kita mengambilnya? Nah, itu teknik-tekniknya itu dibuatkan cara langkah-langkahnya. Jadi setiap itu tuh ada langkahnya. Oke, sekarang kita yang untuk non probabilita ini ada namanya lagi purposive sampling dan accidental sampling. Kalau purposive itu artinya ada tujuannya ya. Tertuju. Ada penelitiannya itu tertuju. Misalnya kita mengambil, saya mau meneliti anak manajemen, saya ambil gitu. Saya mau meneliti ini anak berkebutuhan khusus, misal saya ambil anak berkebutuhan khusus. Kalau accidental itu berarti dia secara kebetulan ya, namanya accident. Kebetulan kita. Misalnya kita mau mengambil ini, kebetulan terambil dia. Kebetulan kita ambil ini gitu. Oke, berarti ada yang satu ada tujuan, ada yang satu lagi kebetulan. Oke, ini yang kita bakal tunggu Lela. Mana Lela? Emang tidak hadir atau bagaimana Lela? Tadi dalam mengambil absen Lela hadir ya? PowerPoint-nya Lela ditampilkan KD. Untuk tugasnya jelas ya, untuk tugas 2-nya. Kemarin untuk tugas 1-nya mengupload link videonya sudah ya. Yang kedua ini berarti mengupload apa tugas 2-nya? PowerPoint-nya ya. Yang pertama dan yang kedua tampil. Dan yang ketiga tugasnya apa? Membuat rangkuman ya. Apa Pak? Angkat Tugas rangkuman. ya. Dan untuk tugas pertamanya yang kemarin itu selain membuat video apalagi memberikan komentar dan pertanyaan ke video teman-temannya ya. Nah, itu kalau belum lengkapi, kalau sudah tidak lagi. Oke, berarti itu saja. Berarti yang paling penting sekarang adalah bagi kelompok 1 berarti membuat rangkuman lagi setiap minggunya. Berkisar 3 sampai 5 lembar ya. Jadi usahakan satu video temannya itu 1 lembar ya. Jadi kalau video teman sekarang apa ya, dari setiap modul itu ya minimal 3 sampai 5 lembar ya. Oke, ada pertanyaan lagi untuk tugas tidak ya? Lela ada di sini? Kemana Lela? Tidur kali Lela ya? Pak, tampilkan PowerPoint-nya Kade. Oke. Lela? Bapak, Ya. bisa bertanya sebentar? Silahkan. Untuk tugas rangkuman itu dari semua teman-teman kita semuanya atau hanya per
videonya kayak gitu. Bukan per videonya, per kelompoknya kayak gitu, Pak. Ini untuk apa? Untuk rangkuman yang Rangkuman ditulis itu per pertemuan ya. Jadi setiap pertemuan itu kalau yang pertemuan 2, 3, 4 yang udah berlalu ya, itu kan ada video temannya. Dari video temannya itu dibikin satu lembar masing-masing video itu ya Ada rangkumannya. Jadi kalau total temannya 4 berarti jadi 4 dia. Berkisar 3 sampai 5 lembar hilang, Pak. ya. Suaranya tadi, Pak. Oke, jadi untuk rangkuman itu berkisar 3 sampai 5 dari video temannya. Kalau yang pertemuan 2, 3, 4. Kalau yang pertemuan 5, 6, 7 itu dari video tahun lalu yang di-share atau bisa dilihat di modulnya. Itu berkisar 3 sampai 5 juga. Oke, paham? 3 sampai 5 lembar. Itu untuk rangkuman. Kan tadi yang Mary belum paham kan Bapak bilang per modul kayak gitu. Iya. Jadi setiap Jadi setiap pertemuan ya. iya, Karena berarti minggu setiap depan modulnya ada 2 ya. Minggu selanjutnya ada 2. Jadi setiap pertemuan. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ini ada Lela udah bergabung. Kalau tidak siapa yang mau menampilkan ya? Yang non probabilita yang 2 lagi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Teman sekelompoknya ada yang mau membantu? Nah, Neni bantu, Bang. Oke. Neni ini relawan ya. Selalu membantu yang tidak bisa ya. Oke, silahkan. Ini Lela juga pas pertama juga tidak ya presentasi. Kalau tidak ada presentasi, nilai presentasi nanti tidak ada ya. Atau mungkin agak rendah daripada yang lain. Oke, silahkan ya nih. Kalau enggak mungkin untuk Mbak Lelanya presentasinya duluan gitu. Mungkin kalau jam-jam segini beliau sibuk, jadi bisa diajuin untuk kedepannya kayak gitu mungkin Iya. Mbak Lela. Karena sekarang kan kelompok 1 udah selesai ya. Sudah selesai ya, kan tidak presentasi lagi. Makanya harus dibikin rekamannya atau dipresentasikan, dikabari segera gitu. Nanti untuk Lela nanti dikabari lagi ya. Agar nilainya Iya, tetap kan. ada. Harusnya gini, Kak Lelanya mau minta request nomor keberapa, kayak tadi Kak Aisyah kan ada gangguan, dia minta itu. Jadi kitanya juga enak gitu. Kalau Kak Lelanya nggak bilang apa-apa kan kita juga nggak tahu. Iya benar. Begitu ya. Dari tadi di kelas-kelas sebelumnya kan dia masalah sama handset tuh kalau nggak salah. Ya nanti disuruh hubungi saya ya. Jika kalau tidak ada nanti nilai presentasi di kelasnya maka tidak ada atau nanti saya kasih pun nilainya tidak bagus ya atau rendah gitu. Makanya harus dikabari, nanti dicarikan solusinya. Apakah dia harus direkam suaranya sendiri, nanti jelaskan saya lihat atau bagaimana. Pokoknya harus minta kabari saya segera. Oke ya. Iya, Pak. Oke, sekarang silakan Neni bantu. Silakan. Udah hilang pula Neni. Kan probabilitas syarat enggak lihat. Oh iya, udah. Penarikan sampel dan probabilitas. Syarat untuk menarik sampel secara probabilitas adalah tersedianya kerangka sampel. Jika kita tidak bisa menyusun kerangka sampel, maka kita bisa lakukan penarikan sampel secara probabilitas. Kadek geser ke bawah. probabilitas. Oke, jadi ini ya, non probabilitas kalau kita tidak punya kerangka sampel. Oke, lanjut. Slide selanjutnya. Oke, ini caranya tadi ya. Jadi tadi sudah dijelaskan ini yaitu snowball sampling atau secara bergulir, dan yang keempat itu apa tadi? Yaitu dengan cara kuota sampling. Nah, sekarang yang ada lagi namanya purposive sampling. Bagaimana caranya silahkan? Penarikan sampel secara sengaja. Belum. Ini. Oke. Penarikan sampel secara sengaja, purposive sampling. Penarikan sampel secara sengaja didasarkan pada pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti terhadap sampel yang akan diambil. Penunjukan sampel oleh peneliti dilakukan berdasarkan keyakinan peneliti
bahwa sampel yang ia pilih benar-benar merupakan bagian dari populasinya. Oke, itu ya. Jadi dia ada intervensinya ya. Jadi dia mau memilihnya itu ditujukan untuk siapa. Terus dia itu ada alasan kenapa dia memilih itu. Misalnya saya mau meneliti tentang anak berkebutuhan khusus. Saya pergi ke sekolah luar biasa di Indonesia itu ada namanya sekolah luar biasa ya, SLB. Nah, saya ambil anak di situ. Jadi tidak diambil secara acak, tidak secara sistematis, tapi saya ada tujuannya karena saya ada alasannya karena di situ tempat anak berkebutuhan khusus misalnya seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada lagi ya, misalnya contoh lainnya adalah misalnya saja jika seorang peneliti atau dosen FISIP UT ingin melakukan penelitian tentang tanggapan mahasiswa terhadap pelaksanaan tutorial online di FISIP UT, maka peneliti bisa saja memilih mahasiswa yang ada di kelas tutorial online yang ia kelola untuk dijadikan sebagai sampel. Nah, ini kan saya misalnya mau meneliti tentang tutorial online, maka saya ambil yang siswa saya yang ada di sini ya. Karena saya dekat dengan mahasiswanya, makanya saya ambil. Jadi tidak ada teknik-tekniknya. Tadi saya mengambil dengan tujuan dan ada terarahnya. Oke, silahkan lanjutkan. Yang terakhir itu namanya nih ya, accident. Teknik Lanjutkan. Teknik penarikan sampel secara kebetulan accidental sampling. Kebetulan atau accidental sampling, prinsip dasar yang digunakan peneliti dalam menentukan sampel adalah kemudahan dalam memilih sampel. Misalnya saja peneliti ingin meneliti tentang kepuasan mahasiswa UT. Dalam proses belajar mengajar di UT, salah satu cara yang paling mudah adalah peneliti duduk di ruang tunggu pelayanan mahasiswa, kemudian kepada mahasiswa yang datang ke bagian pelayanan mahasiswa, peneliti menjadikan mahasiswa tersebut sebagai sampel. Terima kasih. Ini ya, jadi dia apa contohnya? Apa contohnya? Dia mau melihat tentang proses belajar ya, tentang proses belajar di UT. Jadi dia tinggal datang ke bagian pelayanan yang ada di UT. Itu namanya accidental sampling. Oke, paham semua yang non probabilita dan probabilita untuk teknik sampling? Cukup jelas? Oke, kelompok 1 ini yang tes formatif satunya belum dicoba jawab ya. Benar atau tidak? Coba dijawab ya. Di tes formatif satunya itu ada 5 soal. Oke. Silakan saya kasih waktu 5 menit ya. Silakan masing-masing lihat soalnya dan coba dijawab. Nanti kita jawab sama-sama. Oke, silakan 5 menit ya. Silakan semua jawab pertanyaannya. Tes formatif 1, Pak ya? Iya, silakan jawab tes formatif 1. Tes formatif 2 tadi sudah dibahas bersama-sama.